Saudaraku, kita ketemu lagi bicara tentang Salomo, seorang pengkhotbah Raja Israel di Yerusalem. Ia adalah seorang raja yang sangat luar biasa. Dari segala sesuatu yang ia lakukan, bagaimana supaya ia dapat menjalankan tata pemerintahannya dengan adil dan penuh hikmat. Ia berjuang sedemikian rupa untuk terus memperkaya diri, memperkaya dalam hal pengetahuan dan kebijakan, serta berbagai macam ilmu. Dari perjuangan hidupnya, dari pergumulan hidupnya, dari bagaimana ia mengupayakan sebaik-baiknya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembannya. Namun di balik semua praktek kehidupan yang telah dijalaninya, dalam seluruh pengembaraan hidupnya, Salomo mengatakan usaha menjaring angin. Sepertinya segala sesuatu tiada gunanya, tiada manfaatnya, sia-sia. Seluruh usaha perjuangan hidupnya dengan segala potensi, kapasitas, kemampuan yang dimilikinya. Demikianlah ia menegaskan itu dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 16 sampai dengan 18. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat. Aku telah memperbesar dan menambah hikmat. Bahkan dikatakan lebih daripada semua yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal itu pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Saya kira semua orang ingin menjadi orang yang penuh dengan hikmat. Semua orang juga berusaha supaya ia sebagai orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan. Namun di dalam perjuangan yang sangat luar biasa, Salomo justru mengatakan, karena di dalam banyak hikmat ada banyak kesusahan. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Bagaimana tidak susah hati? Nah, ini suara di dalam hati kita. Kalau dengan hikmat yang kita miliki, ternyata kita melihat begitu banyak kebebalan dan kebodohan, dan kita tidak bisa mengubah sekalipun ingin mengubahnya. Kita tidak bisa merubah mereka sekalipun ingin merubahnya. Kita sudah berusaha menyampaikan nasihat, menyampaikan petuah, menyampaikan pengajaran. Itu yang dilakukan oleh Salomo. Sudah menyampaikan petuah, pengajaran, berpantun, berpuisi, bagaimana supaya kebebalan semakin menurun, kebodohan semakin menurun. Tapi kenyataannya semakin banyak hikmat, semakin banyak melihat bagaimana orang-orang itu tidak bisa diubah. Bagaimana hal ini tidak menyusahkan hati. Semakin berusaha untuk memperkecil kebodohan, tapi justru melihat semakin banyak praktek-praktek kebodohan. Semakin banyak ingin orang-orang itu menjadi bijaksana, tapi ternyata semakin banyak orang bebal. Jadi semakin banyak hikmat di mana seseorang mampu melihat segala sesuatu yang salah, yang benar, yang bengkok, yang bongkok, yang lurus. Dan ketika melihat praktek-praktek yang di luar daripada yang diinginkan, ingin mengembalikan menjadi lurus, menjadi benar, ternyata tidak mampu. Maka itu semakin menambah kepedihan dan kesedihan hati. Jadi semakin bertambah banyak hikmat, semakin banyak sedih hati, kepedihan berhati, karena tidak mampu berbuat banyak untuk orang-orang agar mereka berubah dari kebebalan dan kebodohannya. Demikian juga semakin memperbanyak atau banyak pengetahuan, semakin banyak kepedihan, kesedihan. Karena apa? Semakin memperbanyak pengetahuan, semakin banyak hal yang tidak kita ketahui.
atau pengetahuan yang dimiliki ternyata tidak berdaya untuk mengatasi semua hal yang tidak dimengerti itu. Semakin banyak pengetahuan, semakin banyak sedih dan pedih. Ternyata semakin banyak juga orang yang tidak berpengetahuan. Lalu untuk apa hikmat dan pengetahuan itu? Jikalau hal itu ternyata tidak mampu mewujudkan impian hati dan hidupnya agar orang-orang itu berubah. Ya, memang kita tidak mungkin dapat mengubah orang. Yang mampu mengubah orang hanyalah Allah yang Maha Kuasa melalui firman-Nya. Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah kendor untuk menyampaikan pengajaran firman-Nya, karena firman Tuhan yang memberikan kepada seseorang hikmat yang mampu menyelesaikan persoalan hidup mereka. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.